Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan materi tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat adalah perbedaan-perbedaan dalam masyarakat membentuk keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang berkehidupan secara berkelompok, yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Pertama, struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan perbedaan anggota masyarakat secara horizontal, artinya perbedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu ada 6. Yang A, diferensiasi sosial berdasarkan ras. Menurut Cendra Kamilat, ras adalah suatu golongan manusia menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu yang frekuensi yang sama besar. Berdasarkan ciri-ciri fisik ras merupakan mengelompokkan masyarakat berdasarkan ciri fisik yang dimiliki seperti rambut, warna bola mata, bentuk hidung, warna kulit, dan lain sebagainya. B. Diferensiasi sosial berdasarkan suku bangsa. Etnis atau suku bangsa ialah sekelompok golongan yang dibedakan dengan kelompok lain karena memiliki ciri dasar yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan budaya. Ciri dasar yang dimaksud ialah kesamaan dalam hal fisik, bahasa daerah, kesenian, dan adat istiadat. C. Diferensiasi sosial berdasarkan perbedaan agama. Agama merupakan sistem yang terdiri dalam kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci. Di Indonesia, terdapat beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. D. Diferensiasi sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Pada dasarnya, kedudukan laki-laki dan perempuan ialah sama karena memiliki kesempatan, peran sosial, dan status yang sama dalam kehidupan. Namun, di beberapa tempat, status perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan status laki-laki. Hal ini masih terjadi karena adanya perbedaan nilai dan norma yang membedakan. E. Diferensiasi sosial berdasarkan perbedaan profesi. Diferensiasi profesi merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya. Dari penggolongan tersebut, maka kita dapat melihat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, tentara, pegawai negeri, polisi, dan lain-lain. Perbedaan profesi ini akan membawa pengaruh tersendiri terhadap perilaku sosial seseorang di lingkungannya. F. Diferensiasi sosial berdasarkan klan. Klan adalah
Penggolongan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan keturunan atau kelompok kekerabatan. Klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama. Umumnya terjadi masyarakat unilateral, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Pengaruh diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat itu ada dua. Yang pertama, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan akan membawa dampak positif, yaitu sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan. Yang kedua, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan akan membawa dampak negatif, yaitu sebagai sumber pemicu disintegrasi sosial. Stratifikasi sosial. Menurut Giorgio Sukanto, menurutnya stratifikasi sosial ialah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Stratifikasi merupakan gejala umum pada masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern yang heterogen. Ada 3 faktor-faktor stratifikasi sosial. Yang pertama, faktor kekayaan dan penghasilan. Secara umum, uang masih merupakan faktor penting dalam menentukan perbedaan kelas sosial seseorang. Melihat banyaknya uang dan kekayaan seseorang, maka dengan mudah akan diketahui latar belakang keluarga dan cara hidup seseorang. B. Faktor pekerjaan. Masyarakat memiliki penilaian tertentu terhadap setiap jenis pekerjaan. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap lebih prestis dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Yang C. Faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan dapat dipengaruhi kelas sosial seseorang. Hal tersebut dikarenakan ada dua alasan. Pertama, pendidikan memerlukan biaya dan motivasi. Kedua, setelah seseorang memperoleh pendidikan, maka terjadilah perubahan mental, selera, minat, satuan hidup, tata krama, dan cara bicara. Sifat-sifat stratifikasi sosial itu ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup pada dasarnya merupakan suatu sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat di mana lapisan-lapisan yang ada dalam lebih bersifat tetap dan tidak terjadi perubahan-perubahan secara vertikal. Yang B. Stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka pada dasarnya merupakan perkembangan dari stratifikasi sosial tertutup. C. Stratifikasi sosial campuran. Ada 2 sifat utama dari stratifikasi sosial campuran, yaitu terbuka dan tertutup. Walaupun demikian, dalam kekayaan sehari-hari, stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak selalu bersifat terbuka ataupun tertutup, akan tetapi juga bersifat campuran atau gabungan. Selanjutnya, konsekuensi stratifikasi sosial itu ada 3. Yang pertama, polarisasi power. Polarisasi power atau polarisasi itu pembagian unsur menjadi 2 bagian yang berlawanan. Power berarti kekuatan, sehingga polarisasi power dapat diartikan sebagai pembagian kekuatan.
Yang B. Timbulnya kelas sosial. Stratifikasi sosial menggolongkan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Kelompok-kelompok sosial yang atas akan menggambarkan pola-pola tertentu dan akan sangat membatasi anggotanya agar berbeda dari kelompok lainnya. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Yang kedua, partikularisme dalam kelompok. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Ada 6 contoh partikularisme dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama, primordialisme. Menurut Ramlan Subekti, primordialisme ini merupakan suatu keterkaitan seseorang di dalam kelompok atas dasar ikatan, kekerabatan, suku bangsa, dan juga adat istiadat, sehingga melahirkan pola perilaku dan juga cita-cita yang sama. B. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bangsa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekasan identitas budaya setiap suku bangsa. C. Chauvinisme. Chauvinisme adalah bentuk rasa cinta bangsa, fanatisme, dan lokalitas yang tinggi terhadap tanah air atau negara tanpa melihat dan mempertimbangkan pandangan orang. Sikap fanatisme yang dimiliki seseorang penganut Chauvinisme dapat merendahkan negara atau bangsa lainnya. D. Nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. E. Separatisme. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tinggi. F. Rasisme berasal dari kata rasial yang berarti berdasarkan ciri-ciri fisik ras, bangsa, suku dan bangsa, warna kulit, rambut, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.